Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Bapak dosen pengampu, Pak Yohanes, serta para penonton yang ada di channel YouTube kami. Jadi, di sini kami akan membahas mengenai penyelesaian permasalahan sentroid, benda komposit, bentuk sederhana, meliputi segitiga, siku-siku, persegi, dan lingkaran, dengan penerapan aplikasi algoritma pemrograman Python. Nah, sebelum kami menjelaskan bagaimana sistem kerja dari penyelesaian permasalahan tersebut, maka kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hendy Yudhistia, NRP 3 NRP terakhir 048, dan teman saya Gede Bagus Nugratama Diarna dengan NRP 170. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Sentroid adalah daerah yang analog dengan pusat gravitasi tubuh. Konsep saat pertama dari sebuah area ini digunakan untuk menemukan sentroid untuk objek prismatik dan homogen dalam kondisi normal. Area sentroid dari cross-section sejajar dengan pusat gravitasi. Area sentroid mendefinisikan sistem beban yang setara terdiri dari gaya yang dihasilkan berat total yang diterapkan di pusat gravitasi. Hal ini disitasi dari Aaron Wood and Citadel 2021. Adapun bentuk dari bidang sederhana yang ada di permasalahan kami kali ini adalah rectangle, triangle, and circle. Oke, next. Baik. Berikutnya adalah permasalahan dan tujuan. Jadi permasalahan dan tujuan dari laporan yang kami buat untuk menyelesaikan masalah sentroid bidang sederhana dengan menggunakan algoritma pemrograman Python. Yang pertama adalah membuat pemrograman Python untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan sentroid benda. Yang kedua, menganalisa cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan perhitungan sentroid, melakukan eksplorasi lebih jauh sistem algoritma pemrograman Python. Oke, next. Berikutnya adalah manfaat. Jadi di sini manfaatnya yang pertama adalah memperkaya ilmu pengetahuan dengan penerapan teknologi dan pemrograman dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena di era revolusi industri dan juga society 5.0 ini teknologi dan perannya sangat penting dalam bidang edukasi, terkhususnya dalam mata kuliah statika, yaitu salah satu cabang dari teknik mesin. Yang kedua adalah memberikan referensi sebagai salah satu penunjang sarana pembelajaran efektif mata kuliah statika. Baik, lanjut. Berikutnya adalah pembahasan yang akan disampaikan oleh teman saya, Gede Bagus. Dipersilakan. Oke, jadi yang pertama ini ada algoritma atau kurang lebih urutannya seperti apa dalam proses perhitungan sentroid suatu benda komposit. Jadi yang pertama itu kita harus menginput jumlah bidang yang akan diinput yaitu atau jumlah bidang yang akan dihitung. Kemudian ada input jarak masing-masing bidang dengan sumbu X dan Y yang dimana akan diterapkan dengan ketentuan sentroid masing-masing sesuai bidangnya. Kemudian yang ketiga, pilih apakah terjadi pengurangan pada bidang komposit. Selanjutnya, jika iya, maka dipilih jenis benda yang akan mengurangkan bidang komposit tersebut. Kemudian dilakukan kembali penginputan jarak terhadap sumbu X dan Y. Dan yang terakhir, program akan memunculkan hasil dalam bentuk koordinat sentroid komposit. Dan selanjutnya untuk kode pemrograman, berikut adalah kode pemrograman yang kami rancang. Yang pertama di bagian sini ada penginputan list, di mana
semua list yang kita pakai isi datanya dikosongkan terlebih dahulu, kemudian memakai pemilihan benda, di mana di sini ada 3 macam benda yang kita pakai, yaitu persegi, segitiga, siku-siku, dan lingkaran. Kemudian kita input pilih benda dan akan muncul 3 pilihan. Jika memilih satu, maka akan muncul opsi persegi, di mana kita akan menginput panjang dan lebar persegi tersebut dan koordinat X dan Y. Di sini X dan Y persegi itu adalah letak titik pusat persegi, di mana tinggal dibagi 2 saja tiap sisinya. Kemudian menerapkan fungsi insert, di mana yang nantinya hasil dari semua ini akan terinput dalam list yang kosong pada di awal tadi. Dan selanjutnya dilanjutkan terus melalui bidang segitiga dan juga lingkaran. Setelah itu, program akan membaca apakah ada pengurangan benda. Jika ya, maka tekan 1, kalau tidak maka tekan 2. Jika tekan 1, maka akan kembali kepada fungsi awal, yaitu menginput kembali bidang-bidang yang akan dikurangi. Jika tidak, kalau misalnya menginput 2, maka program akan menyelesaikan dengan menghitung langsung centroid dari benda tersebut dan akan terprint hasil akhir, yaitu center of gravity dari benda tersebut. Dan untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Di sini kami mencoba input benda sejumlah 2, dan kami memilih benda pertama adalah persegi, di mana dengan panjang 100 dan lebar 50, yaitu dengan koordinat X-nya tinggal dibagi 2 saja, yaitu 50 dan 25. Dan selanjutnya adalah lingkaran, di mana jari-jarinya adalah 10, dan koordinat titik pusat adalah 10,10. Dan kami di sini contohnya tidak memakai pengurangan benda, maka kami pilih 2 dan center of gravity akan muncul. Baik, selanjutnya adapun penutup dari presentasi kami kali ini, yaitu meliputi kelebihan. Program ini dapat menyelesaikan berbagai kasus mengenai permasalahan perhitungan bidang sentroid sederhana dengan 3 macam bidang, yaitu segitiga, siku-siku, lingkaran, dan persegi. Next. Adapun selain itu, tentunya hasil dari program kami mengalami beberapa permasalahan atau pelemahan, yaitu program ini kurang efisien dan terlalu panjang prosesnya, serta user masih perlu menghafalkan rumus sentroid dari suatu bangunan sederhana jika ingin menggunakan program menghitung komposit benda atau bangunan sederhana. Nah, dari hal yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan di bidang teknik mesin, yaitu konsep sentroid, dalam mata kuliah statika dapat dengan mudah diselesaikan jika menggunakan suatu program. Selain itu, jika menggunakan benda yang sangat kompleks, lebih efektif dan efisien dan pengerjaannya, hasil dari laporan masih kurang sempurna karena berbagai faktor error selama proses penyusunan. Adapun saran, yaitu penulis mengharapkan dengan adanya laporan ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan ilmu terkait, terkhusus pada bidang penerapan algoritma pemrograman dan mata kuliah statika. Selanjutnya, pihak terkait juga dapat terus mengembangkan penerapan algoritma dalam dunia pendidikan di era revolusi industri 4.0. Baik, demikian presentasi dari kami, kelompok 14 dari kelas algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Pak Yohanes, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan penyelesaian permasalahan dan laporan yang kami buat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.